Hai Gemini, salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Journal. Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja kapan saja menonton video ini. Oke, saya reading bacaan Vedic Astrology untuk Gemini masa transisi 2023 ya, retrograde Venus dan planet Malefic. Ini akan mempengaruhi kehidupan Gemini karena energi Venus retrograde ini adalah masa transisi Gemini. Outcome-nya nanti seperti apa, kemudian apa yang dirasakan saat ini, dan apa yang terjadi dari masa lalu akan saya coba sampaikan di sini. Namun teman-teman harus nonton untuk video yang sudah saya post yang berjudul Masa Transisi 2023 Retrograde Venus dan Planet Malefic. Di situ saya sudah sampaikan tentang inti-inti dasarnya secara general dan periode tanggalnya. Jadi pada video ini saya hanya akan sampaikan energinya saja untuk Gemini. Oke. Venus retrograde di Cancer. Maka masa transisi di dalam kehidupan Gemini berpengaruh di house kedua, house ketiga, karena sebelum retrograde Venus berada di house ketiga Gemini. Kemudian dipengaruhi juga oleh Saturnus yang retrograde di house ke-9 Gemini. Kemudian di akhir periode masa transisi ini di bulan September, Jupiter juga akan ikut mempengaruhi energi Gemini yang retrograde di house ke-11 Gemini. Gemini, coba ingat-ingat hal-hal apa yang dihadapi ketika bulan Mei hingga 7 Juli 2023. Karena ketika Venus retrograde di bulan Agustus sampai dengan September, Venus balik lagi ke periode yang Gemini alami di bulan Mei hingga sampai 7 Juli. Venus akan mempengaruhi perubahan besar di dalam kehidupan Gemini yang berkaitan dengan keuangan, keluarga, asupan makanan, sumber pendapatan, properti juga, dan hubungan kakak beradik ya. Juga ada problem tempat tinggal dan problem kesehatan. Meski Gemini pada tanggal 7 Juli sampai 23 Juli merasa sudah melewati periode itu yang saya sebutkan tadi yang berada di house kedua, tetapi ketika Venus retrograde maka Gemini harus kembali lagi ke area kehidupannya yang terkait dengan keluarga, keuangan, asupan makanan, properti, dan hubungan kakak beradik. Karena oposit dari house kedua ini adalah house ke-8, dan ada Pluto yang juga retrograde di house ke-8 Gemini, maka ini tentu saja akan mempengaruhi perubahan besar di dalam kehidupan Gemini. Masing-masing Gemini akan merasakan perubahan ini berbeda-beda, tentunya tidak semuanya diborong ya teman-teman. Mungkin ada sebagian Gemini yang mengalami perubahan pemasukan, bisa itu lebih baik atau mungkin kurang baik ya. Adanya pengeluaran ini tentu saja, dan juga adanya pembiayaan untuk kesehatan atau perubahan gaya hidup, untuk asupan makanan mungkin harus lebih bergizi atau lebih mengikuti saran dokter sehingga biaya juga akan bertambah, atau ada perubahan konsumtif dari Gemini. Dan karena rules dari house ke-8 Gemini adalah Saturnus yang juga retrograde di house ke-9 Gemini, maka segala perubahan di dalam kehidupan Gemini saat ini akan menentukan kecerdasan intelektual, pengalaman, baik itu pengalaman secara formalitas maupun pengalaman spiritualitas atau pengalaman dari sisi keagamaan, keimanan dari Gemini yang akan menentukan seberapa besar, seberapa luas pengetahuan dan cara pandang Gemini nantinya. Saturnus ini retrograde hingga tanggal 17 Oktober 2023. Di tanggal itu Saturnus sudah masuk ke Dhanishta Nakshatras. Tapi di tanggal 4 Oktober 2023 barulah Saturnus forward ke Aquarius. Jadi di tanggal 17 Oktober 2023 Saturnus ini station di Dhanishta Nakshatras. Maka terlihat ya periode dari Saturnus ini yang retrograde mengiringi periode Venus retrograde. Nah, teman-teman
Mungkin sebagian yang sudah sering menonton video-video saya sudah sering ya mendengar apa yang saya sampaikan terkait dengan energi Saturnus ini. Saturnus adalah Lord of Karma, tapi juga adalah Lord of Dharma. Jadi ketika kita memang berjalan sesuai dengan energi yang diinginkan oleh Saturnus, maka Saturnus ini tidak akan menghalangi kita, justru akan memberikan kita reward, kepastian, peningkatan, atau bahkan kenaikan dari posisi kehidupan kita. Sebagian Gemini yang menempuh jalan pendidikan formalitas tentunya ketika Saturnus retrograde dan Venus retrograde ini akan mendapatkan reward. Pimpinan, pihak-pihak yang berkuasa atau dosen pembimbing ya, ada kecenderungan energi mereka ini melemah. Jadi memberikan jalan kepada Gemini untuk lulus atau untuk menyelesaikan publikasi atau tesis atau skripsinya. Ini adalah periode Gemini mendapatkan kepastian dari apa yang diperjuangkan selama ini. Namun ketika Saturnus retrograde, Saturnus ini seperti memberikan kepercayaan kepada Gemini. Apakah Gemini menyelesaikan puncak atau klimaks ya dari perjuangannya dengan jujur, dengan jalan yang benar. Kalau memang diselesaikan dengan jujur dan jalan yang benar, maka pada periode nantinya ketika Saturnus sudah selesai retrograde-nya, Saturnus ini seperti memeriksa lagi hasil dari Gemini. Makanya tidak heran ketika Saturnus retrograde, banyak penjahat-penjahat yang ketangkep, yang tadinya cukup kuat, entah itu isunya dilindungi atau isunya memiliki power yang menakutkan. Ketika Saturnus retrograde, bukannya mereka itu kalah, tetapi karena pelindungnya lah yang lemah. Paham ya maksud saya? Background atau apa ya istilahnya? Backup ya dari hal-hal yang salah melemah. Makanya hal-hal yang salah bisa mudah untuk ditangkul, dihukum, atau dibawa ke penghakiman. Begitu pula dengan Gemini yang menjalani pelajaran kehidupan melalui perjalanan-perjalanan kehidupan, melalui masalah-masalah yang dihadapi beberapa periode belakangan ini. Venus retrograde dan Saturnus retrograde ini memberikan kesempatan untuk Gemini bebas, untuk ngatur pola kesehatannya, untuk bebas berkomunikasi dengan kakak beradiknya. Mungkin pada periode ini Gemini merasa bebas mau ngomongin apa aja, mau menunjukkan kemampuannya dengan saudara kakak beradiknya. Mungkin pada periode ini mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk ngelarang Gemini atau menasehati Gemini atau bahkan memberikan masukan kepada Gemini. Karena Gemini merasa bisa menentukan apa yang diinginkan. Mungkin untuk sebagian teman-teman merasa bebas menggunakan keuangannya karena ada rasa uang milik saya kok ya, terserah saya mau mempergunakannya kemana dan saya mau kasih kemana gitu ya. Atau sebagian Gemini ada yang saat ini fokus di propertinya. Ya Gemini merasa ini properti saya kok ya, saya bebas mau masukin teman-teman siapa aja, mau jam berapa, mau bagaimana gitu ya. Atau Gemini merasa bebas untuk menginvestasikan uangnya di properti, atau memang ada persoalan di dalam lingkup properti itu. Misalnya siapa yang tinggal di rumah itu, atau ada beberapa komunikasi yang kurang baik di dalam tempat tinggal Gemini. Atau mungkin ada sebagian Gemini yang mengalami beberapa persoalan terkait dengan kendaraan bermotor, benda bergerak ya, mobil, motor gitu ya. Entah ini memang sebagian Gemini melakukan penjualan kendaraan bermotornya atau melakukan pembelian kendaraan bermotor atau persoalan terkait balik nama atau surat-surat kendaraan tersebut. Begitu juga dengan properti, mungkin sebagian Gemini ada keinginan untuk menjual propertinya atau keinginan untuk membeli properti atau sewa menyewa properti. Gemini bebas melakukan penawaran, melakukan pembayaran, atau menjual atau membeli semampu
yang dirasakan oleh Gemini. Orang lain pada periode ini sepertinya memang tidak bisa menasehati Gemini karena Saturnus retrograde. Energi Saturnus ini energinya bisa dari siapa saja. Gemini bebas, ya, seperti tidak ada yang mengawasi. Tapi Gemini perlu mewaspadai karena Pluto yang retrograde oposit ke house kedua Gemini ini mengisyaratkan bahwa perubahan sedang terjadi Gemini. Ada sesuatu yang memang Gemini harus waspadai terkait dengan masa transisi ini. Meskipun Gemini merasa bebas untuk melakukan apapun di dalam kehidupannya terkait dengan propertinya, keuangannya, kemampuannya, pola hidup, gaya hidup, apa yang dimakan, apa yang dibeli, ya. Tapi nantinya ketika Venus sudah selesai retrograde-nya, kemudian Saturnus juga sudah selesai retrograde-nya, maka Saturnus ini akan bertindak sebagai Lord of Karma kembali. Saturnus akan melihat lagi ke Gemini dan seperti mempertanyakan, oke Gemini, bagaimana selama saya nggak ngeliat apa yang kamu lakukan terkait dengan kesehatan kamu, keuangan kamu, properti kamu, apa yang terjadi di antara hubungan kamu dengan kakak beradik. Disinilah Gemini harus menjawab dan mempertanggungjawabkan. Yang tadinya Gemini merasa sudah sehat, nggak perlu minum obat karena nggak ada yang mengawasi, penyakit bisa kambuh kembali. Bahkan bisa lebih parah, mudah-mudahan jangan, tetapi ini memang prediksinya ya teman-teman kalau menurut analisis saya. Maka untuk teman-teman Gemini yang memang mengalami masalah kesehatan ketika periode Venus dan Saturnus retrograde ini, mungkin bacaan saya ini bisa menjadi pesan yang sangat penting untuk teman-teman Gemini, untuk teman-teman menjadi masukanlah di dalam kehidupan teman-teman ya. Sebagian Gemini ketika periode Venus retrograde dan Saturnus retrograde ini memiliki keinginan untuk renovasi rumah atau bangunan, properti, tempat tinggal ya. Maka pada periode Saturnus retrograde ini sepertinya akan berjalan dengan lancar nih. Minim gangguan. Misalnya kalau ketika Saturnus tidak retrograde ya, ketika kita ngebangun kan perlu adanya izin IMB atau ada gangguan-gangguan lah dari pihak-pihak yang merasa ingin mengutip iuran ya atau setoran gitu. Pada periode ini minim gangguan dan upayakan menyelesaikan bangunan ataupun properti ini yang direnovasi sebelum bulan ketika Saturnus selesai retrograde-nya, yaitu bulan November ya teman-teman. Tapi tetap saja energi Saturnus ini menginginkan kita disiplin, kita berjalan di jalan yang benar sesuai dengan aturan-aturan ya. Kalau teman-teman merasa minim gangguan ketika teman-teman melakukan renovasi atau pembangunan properti, nanti ketika Saturnus sudah selesai retrograde-nya, Saturnus akan melihat kembali nih, kamu nih bangun properti kemarin itu jalannya gimana? Apakah sudah ada izinnya, atau memang sudah sesuai dengan kedisiplinan, atau sudah sesuai dengan jalannya. Kalau enggak, maka tentu saja pada periode ini akan ada masalah yang muncul. Karena Saturnus meminta pertanggungjawaban. Kalau untuk sebagian Gemini yang pada periode Saturnus dan Venus retrograde ini ngomong ke kakak beradik secara bebas, gamblang gitu ya, seperti merasa bebas untuk mengungkapkan apapun. Kalau buruk ya buruklah, kalau baik ya baiklah gitu ya. Maka nantinya ketika Saturnus sudah selesai retrograde-nya, hal-hal yang buruk di sini akan menjadi bumerang. Mereka yang tadinya diem membiarkan Gemini atau tidak berani untuk ngebantah Gemini akan kembali menemukan kekuatan dan bisa bertindak terhadap Gemini. Di periode ini jugalah Gemini akan menemukan kembali bimbingan, arahan-arahan, petunjuk, kepedulian figur pimpinan, kepedulian figur guru di dalam kehidupan, akan mendapatkan perlindungan kembali, penjagaan dan pengawasan kembali. Kemudian Gemini juga akan mendapatkan penghukuman, penghakiman ya. Tapi ada juga sebagian Gemini kalau selama ini memang sudah benar-benar berjalan di rules-nya akan mendapatkan reward, mendapatkan hasil dari
perjuangannya, mendapatkan keuntungan apabila memang investasinya kemarin itu sudah benar-benar ya. Kemarin yang saya maksudkan adalah ketika Venus dan Saturnus retrograde ini. Oke, Gemini, perubahan akan mulai terlihat ketika Venus masuk di Leo di tanggal 2 Oktober 2023. Dan di akhir Oktober ada periode Rahu dan Ketu yang juga akan retrograde. Kalau Rahu retrograde dari house ke-11 ke house ke-10 Gemini, sementara Ketu yang tadinya di house ke-5 Gemini akan mundur ke house ke-4 Gemini. Sementara energi Jupiter yang sejak tanggal 4 September retrograde ini ngebantu banget untuk energi Gemini menghadapi perubahannya. Karena Jupiter posisinya di house ke-11 Gemini. Akan banyak Gemini yang akan mendapatkan keuntungan di periode ini. Hasil, reward, penghargaan yang akan Gemini dapatkan. Rahu yang berpindah ke house ke-10 Gemini, ini bisa ada sedikit konflik ya di area pekerjaan Gemini. Tetapi untuk sebagian Gemini mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di negara asing atau kerjasama dengan orang asing, atau akan ada pimpinan baru di dalam lingkup perusahaan yang backgroundnya adalah dari negara asing. Sementara Ketu yang berpindah ke house keempat Gemini ini bisa dirasakan Gemini di hubungan antara kakak beradik atau hubungan dengan anak kalau memang sudah punya anak. Ketu ini tentang pemutusan. Jadi untuk sebagian Gemini, kalau di masa sebelumnya ketika Venus dan Saturnus retrograde, hubungan komunikasinya kurang begitu baik dengan kakak beradik atau dengan anak atau dengan figur orang tua, maka pada periode Ketu ini bisa terjadinya pemutusan hubungan. Pemutusan hubungan ini bukan berarti putus silaturahim ya teman-teman, tetapi seperti Gemini menjauh ya, mengasingkan diri dari keluarga. Mungkin ada sebagian Gemini yang profesinya ataupun pekerjaannya atau cara Gemini beraktivitas tidak disukai oleh keluarga. Gemini merasa tidak mendapatkan dukungan dari keluarga sehingga Gemini harus mengambil jalan sendiri untuk apa yang dituju atau apa yang diinginkan oleh Gemini. Tapi untuk sebagian Gemini, maka ini bisa menjadi jalan Gemini untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Jadi ini jugalah yang dimaksud dengan energi Ketu yang berada di house keempat yang membuat Gemini harus menjauh dari keluarga kan ya, karena harus bekerja atau mendapatkan pendidikan beasiswa di luar negeri. Ini perubahannya, outcome-nya akan ada situasi Gemini yang menjauh dari keluarga di akhir tahun 2023 atau harus jauh dari keluarga karena misi baru yang harus dijalankan oleh Gemini atau pilihan hidup yang harus dijalankan oleh Gemini. Atau sebaliknya, ada salah satu anggota keluarga yang tinggal jauh dari Gemini sehingga harus berpisah jarak ya, sehingga hanya bisa berbicara atau terhubung dari media teknologi melalui telepon, chatting saja misalnya. Energi Venus yang sudah berada di Leo di tanggal 2 Oktober sampai dengan 30 Oktober ini beroposit dengan Saturnus yang berada di house ke-9. Nah, pada saat ini Saturnus sudah selesai juga retrograde-nya. Saturnus sudah masuk di Dhanishta Naksatras. Lord dari Leo adalah Sun. Sementara Venus ini memang enemy dengan Sun, tidak akur. Maka energinya memang kurang begitu nyaman ya Gemini dalam masa perubahan ini. Tapi Gemini nantinya akan bisa beradaptasi seiring dengan bergeraknya Venus selanjutnya ke Virgo, kemudian ke Libra, kemudian ke Scorpio, dan seterusnya. Sebuah tempat baru yang ditinggali Gemini akan perlu adaptasi. Kendaraan baru juga perlu ada adaptasi. Pendapatan baru juga akan perlu diadaptasikan oleh Gemini. Begitu juga keadaan fisik Gemini yang dirasakan oleh Gemini baru karena
adanya beberapa perubahan ya dari kesehatan, atau ini bisa saja terkait dengan wajah yang baru ya. Mungkin ada sebagian Gemini yang melakukan operasi plastik atau operasi untuk kesehatan ya. Intinya ada perubahan deh dari fisik Gemini yang kedepannya Gemini harus bisa menjalani hidup yang baru, pola makan, gaya hidup yang baru, tidak lagi sama seperti 2022. Tenang saja, karena Jupiter berada di house ke-11 Gemini, yang akan memberikan Gemini peluang dan jalan untuk tetap mendapatkan rezeki, uang, tempat tinggal yang akan lebih baik atau lebih layak, tetapi tentu saja butuh penerimaan dan adaptasi. Rules dari Jupiter bagi Gemini berada di house ke-7, di area relationship, pernikahan, mitra, atau berpasangan partnership. Maka ketika Rahu sudah mundur ke house ke-10, Jupiter sendirian nih di house ke-11 Gemini. Maka di sini Gemini sudah bisa melihat dengan jelas, melihat dari sisi pandangan yang sehat, makna suatu hubungan. Dan Gemini akan lebih yakin untuk memilih seseorang di dalam kehidupannya, karena sudah tidak lagi dipengaruhi oleh ambisi atau obsesi dari Rahu. Kalau untuk sebagian Gemini yang selama ini sudah menjalin hubungan berpasangan dan ingin peningkatan hubungan, maka ya inilah saatnya ketika Rahu sudah mundur ke house ke-10 dan Jupiter menetap di house ke-11 sampai nanti 2024 sekitar bulan April ya. Ini adalah periode yang terbaik untuk Gemini menikah atau memikirkan untuk masa depan, memikirkan untuk hubungan jangka panjang, memikirkan untuk program anak, untuk investasi tabungan masa depan, dan lain-lain. Oke Gemini, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang ingin personal reading berbayar untuk bacaan Vedic atau untuk bacaan kartu tarot, teman-teman mampir ke channel New Crystal Tarot Reader. Pada deskripsi video-video di channel itu ada nomor WhatsApp saya atau nomor kontak saya ya, atau ke Instagram Crystal Tarot Indonesia ada juga nomor kontak di situ ya. Terima kasih, sehat selalu, berkelimpahan. Sampai jumpa.